Sekarang kita ada Avanza Veloz terbaru. Ya, pastinya lu pada penasaran kan? Karena mobil ini waktu bocornya keluar, itu masuk jadi trending topik di Google Search. So, inilah dia, Avanza Veloz 1.3 adanya yang 1500 cc. Kita lihat, bedanya sama yang tipe Veloz, yang 1500 dia nggak ada lampu projection headlamp, tapi dia masih sama dari sini ya, grillnya, bempernya, sama ini ada krum-krum yang nggak penting di sini. Dan kalau kita perhatiin lagi, dia punya pemecah angin yang tajam di sini, jadi dibikin lebih dinamis. Nah, kalau kita lihat lagi, yang tipe Avanza biasa, dia grillnya makin panjang ke bawah. Mungkin gini ya, jadi Toyota kan sekarang punya garis desain yang baru, yang namanya apa tuh? Jadi kalau kita lihat nih, ini dari sini ke sini, ya, solid wing face. Maksudnya kin look. Jadi di sini bikin tajam, ini bikin tajam ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat yang tipe Veloz, ini mungkin wajahnya mirip banget sama Toyota Vios yang baru. Oke, sekarang kita langsung aja. Perbedaan dari 1300 Veloz ini kita bisa lihat sekarang kalau kita buka, sebentar. Kalau kita buka itu, ini kuncinya. Kita buka, ini ada lampunya, kayak Xenia Ativo. Terus sampai sini juga ada chrome-nya, listnya. Kan makin banyak chrome makin keren ya. Nah, dalamnya entar dulu. Kita ngomongin luarnya dulu. Nah, ini ada bagian luarnya. Velgnya sebetulnya masih sama kalau yang 1300. Yang ini sama nggak ya? Nah, bedanya dia sekarang logo Toyotanya, docknya ini warnanya hitam belakangnya. Terus sekarang kita ke belakang. Ada yang notice nggak kalau misalnya sekarang Avanza baru dia punya sirip di bagian sini. Jadi seperti Toyota Vios dan Toyota Altis juga. Dan dari belakang perbedaannya nggak banyak. Jadi kalau yang tipe Veloz dia chrome, ini chrome loh ya. Tapi warnanya itu hitam, dan dia sekarang ada tambahannya reflektor. Terus kalau yang tipe Veloz dia nggak ada yang guard di belakang. Nah, yang lucu sekarang otomatiknya ada logonya, dan logonya ini ada sekirinya ada biru-birunya kayak Xtronic CVT. Oke, itu tour singkat luarnya. Sekarang kita masuk ke dalam. Katanya kan Avanza baru itu punya kekedapan kabin yang lebih baik 19% dibandingkan dengan model sebelumnya. Ini mungkin karena ada pada penggunaan karet-karet baru, makanya ketika ditutup pintunya itu rasanya lebih jep gitu loh dibanding yang lama. Terus dashboardnya masih sama, posisi duduknya masih sama, hanya saja ketika kita duduk ini side supportnya lebih terasa dibandingkan dengan model yang sebelumnya. Sekarang dia sudah nggak bergaris setirnya, dan head unitnya kayak head unit aftermarket, tapi ini sebetulnya ya semi indes lah. Pinggirnya masih ada gapnya gitu. Udah ada USB, udah ada buat Bluetooth-nya, ada teleponnya di sini, bisa buat Bluetooth. Terus ada aux-nya juga. Dan yang gue suka sih sebetulnya ini ya, speedometernya. Karena speedometer Avanza lama tuh jelek banget, yang sekarang jauh lebih bagus. Dia putih, sinar benderang gitu. Dan kalau lo pikir cuma berubah, ada azan. Mati ini gimana? 97,1 lagi lagu dangdut. Nah, ini juga kuas-kuasnya beda, kanan kiri dibikin lebih tebal, lebih solid. Nah, kalau lihat bagian tengahnya, sekarang di tengahnya ini dibikin pakai piano black. Jadi bentuknya itu licin, tapi pinggirnya dikasih ada silver lining sampai ke sini. Ada airbag, ininya juga masih sempit kayak model sebelumnya, tapi yang berbeda adalah sekarang dia udah nggak punya tempat asbak lagi, jadi nggak boleh ngerokok dalam mobil. Ini gue suka. Jadi sekarang diganti nih ada colokannya, jadi nggak ada buat colokan buat rokok, colokannya lubang begini aja. Buat penyimpanan barang juga masih sama, dan ini bahan materialnya jelek banget ya. Sekarang ini juga dikasih silver lining di sini biar lebih bagus. Dan kalau yang dulu kan bergaris ya, sekarang dibikin nggak bergaris. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya.
Sekarang bagian tengahnya. Ya sebetulnya nggak ada yang berbeda sama bagian tengahnya model lama, kecuali headrest tengahnya ini yang sekarang dibikin terpisah, jadi kayak Mazda Biante. Tapi ininya agak aneh ya. Jadi kalau nggak ditegakin, dia bakalan kena di sini. Cuma nggak masalah karena orang duduk di tengah ini pasti mereka dikebelakangin semua sandarannya. Kursi belakangnya juga sekarang dia bisa dilipat dua-duanya secara terpisah, jadi lebih customizable. Dan dia juga masih ada sliding. Nah ini yang gue suka dari Avanza nih, tengahnya bisa geser, belakangnya cukup lega. Pokoknya kalau buat split, buat keluarga enak. Sekarang kita ke belakang. Oh iya, di sini juga ada top tether. Dalam artian kursi tengahnya sekarang sudah isofix. Ini dia kabin belakang Avanza. Ya memang kalau dibandingkan dengan Avanza yang model lama, ini masih lebih sempit dibandingin yang lama. Tapi ini sudah lumayan. Dan yang gue suka sekarang dia dilapisin semua nih, dari atas sampai bawah. Dikasih plastik, jadi dia kelihatan lebih mewah. Dan untuk seat belt tengahnya dia sekarang ditarik dari atas. Satu ke sini, satu ke sini. Jadi lebih rapi. Terutama buat yang pakai, tapi kok agak ngondo ya. Jadi udah turun, lu naikinnya mesti lu naikin sendiri. Taruh sini satu, sini satu. Nah, jadi deh. Gitu. Yuk, belakang. Nah, Avanza sekarang juga sudah dikasih cargo net, mulai dari yang model facelift sebelumnya ya. Nah, yang gue suka dari Avanza yang baru adalah ini kita lipat, dan sekarang bisa dilipat satu. Nah, jadi karena bisa dilipat, yang kiri nggak usah dilipat, bisa individual. Ini bagus banget. Dan sekarang model door trim yang ini juga beda, lebih simple. Dan di sini kita juga dapat storage yang dibelah dua, satu buat cup holder, satu buat tempat barang yang lain. Yuk kita tutup. Nah, kurang lebihnya seperti itulah Toyota Grand New Avanza Veloz. Jadi dengan model baru yang mungkin tampangnya nggak semua orang suka, tapi gue cukup suka. Kenapa? Karena banyak fitur-fitur safety yang ditambahkan. Contohnya sekarang dia dapat side impact beam, lalu di dua ban depannya dia sudah mendapatkan rem anti-lock braking system. Akhirnya sekarang Avanza sama saja seperti kompetitornya, side impact beam. Oh, sama satu lagi, immobilizer. Jadi kalau misalnya kita colokin kunci yang nggak ada chipnya, dia nggak bisa jalan. Nah, ini adalah bagian yang pastinya lo tunggu-tunggu. Kenapa? Karena mesinnya sekarang baru dan lihat aja bentuknya beda. Sekarang dia punya filter udara di sini, terus mesinnya agak ke kanan ya. Dan dia sudah menggunakan dual VVT-i engine. Kalau dulu VVT-i-nya itu hanya ada di kamsat buat intake, sekarang buat exhaust-nya juga dikasih variabel. Sebetulnya dengan penambahan teknologi itu sih tenaganya nggak bakal bertambah signifikan, karena buat exhaust itu nggak usah dikasih variabel pun juga nggak begitu ngaruh, nggak kayak intake. Nah, tapi karena ini mesin yang baru dengan blok aluminium dan bagian silindernya dikasih seramik dengan serat gitu ya, jadi lebih enteng, mengurangi gesekan, makanya tenaganya sekarang menjadi 97 horsepower. Itu yang untuk 1300. Tapi sebetulnya gue nggak begitu gimana-gimana sama 1300 ya, karena kompetitornya mereka pakai yang 1500. Nah, untuk yang tipe 1500 cc dengan penambahan teknologi baru dan mesin baru, sekarang tenaganya menjadi sama saja. Itu jadi 104 horsepower. Dan meskipun tenaganya nggak bertambah, tapi torsinya sekarang menjadi sama saja juga. Meskipun torsinya itu bisa didapatkan di putaran yang lebih rendah, yang tadinya 4400 sekarang menjadi 4200. Oke, at least ada improvement di bagian mesin, dengan ini adalah mesin baru. Dan mesin baru juga katanya sih diklaim lebih irit. Secara logika pastinya lebih irit karena ada dua VVT-i, dan basically itu adalah mesin yang lebih rendah friksinya dibandingkan mesin yang lama. Oke, sampai situ aja review singkat dari Autoride Next. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan kita akan review mobil ini secara beneran, nggak diem-diem kayak gini.
Oke, jangan lupa subscribe dan like ya.